Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat berangkaikan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita, yakninya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Etika Makan dan Minum dalam Islam. Syariat Islam sudah mengatur berbagai aspek kehidupan manusia sehari-hari. Contohnya adab atau etika ketika makan dan minum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah yang ada di muka bumi ini dari yang halal dan yang baik. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Dari ayat di atas sudah bisa kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Lantas, bagaimanakah makanan yang halal tersebut? Halal itu ada 3 konsep. Konsep yang pertama, halal dari segi zatnya. Apa itu? Ya, makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran. Lalu, makanan apa saja yang diharamkan Allah dalam Al-Quran? Yang pertama, bangkai, darah, dan daging babi. Yang kedua, halal dari segi memprosesnya. Dari segi memproses ini, seperti penyembelihan hewan. Menyembelih hewan hendaklah dengan menyebut nama Allah. Dan kemudian memakai pisau atau senjata tajam. Dan yang ketiga, halal dari segi memperoleh. Maksudnya, misalkan makanan yang kita konsumsi atau minuman tersebut tidak diperoleh dengan cara mencuri. Nah, jadi kita sudah sama-sama mengetahui apa saja makanan dan minuman yang hendak kita konsumsi. Itu yang pertama, halal. Dan yang kedua, halalan thayyiban. Thayyib artinya baik. Makanan bagaimana yang baik? Yaitu makanan yang sehat dan memberi manfaat untuk tubuh kita. Contohnya makanan yang bergizi, yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, lemak, mineral, air, dan sebagainya. Nah, selanjutnya marilah kita masuk kepada adab dan etika ketika makan. Rasulullah SAW sendiri sudah pernah atau sudah memberikan contoh kepada kita semua bagaimana adab ketika makan dan minum. Yang pertama, membaca bismillah atau basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan alangkah baiknya lagi jika kita membaca doa sebelum makan. Hal ini seringkali dilupakan oleh sebagian masyarakat atau sebagian umat muslim ketika makan. Jadi, lalu bagaimana apabila kita lupa? Nah, apabila kita lupa mengucapkan basmalah ini di awal, hendaklah kita membaca bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Dengan nama Allah di awal dan di akhir. Yang kedua, adab yang kedua itu makanlah dengan tangan kanan. Jangan sesekali kita makan dengan tangan kiri, karena tahu kan apa manfaat atau apa kegunaan dari tangan kiri ini. Yang ketiga, ini yang sangat penting, larangan makan dan minum sambil berdiri. Rasulullah SAW melarang kita untuk makan dan minum sambil berdiri. Tidak hanya itu, ilmu medis atau ilmu kedokteran telah menemukan
sesuatu bahwasanya makan dan minum sambil berdiri itu tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Selanjutnya ada patuh yang keempat, yaitu larangan meniup makanan atau minuman yang sedang panas. Lalu bagaimana kita ingin makan dan makanan kita itu panas? Ya, kita bisa mengipaskannya dengan tangan, asalkan kita itu tidak boleh meniupkan langsung nafas kita ke wadah makanan atau minuman tersebut. Yang terakhir itu berdoa setelah selesai makan. Tadi di awal kita membaca bismillah sebelum makan. Begitu juga selanjutnya, setelah makan kita juga tidak boleh lupa membaca doa, setidak-tidaknya membaca alhamdulillah. Nah, jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, ada patuh etika makan itu. Yang pertama kesimpulannya, bagaimana atau makanan apa yang harus kita makan, yaitu makanan yang halal dan thayyiban, yang halal lagi baik. Dan yang kedua, adab ketika makan. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, makan dengan tangan kanan. Yang ketiga, larangan makan atau minum sambil berdiri. Yang keempat, dilarang meniup makanan atau minuman yang sedang panas. Dan yang kelima, berdoa. Nah, jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, itu tentu datang dari diri saya sendiri. Dan apabila ada kemudahan, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu saya mohon maaf atas sebesar-besarnya atas kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.